Dalam dunia keagamaan, banyak orang menantikan Tuhan mengangkat mereka ke kerajaan surga. Tapi pernahkah mereka memikirkan, di manakah sebenarnya kerajaan surga? Itu kerajaan surga. Tentu saja itu berada di surga. Benar. Iya. Mari kita lihat apa yang doa Bapa kami katakan tentang pertanyaan ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga. Jadi, kerajaan surga itu ada di surga atau di bumi? Apa benar seperti itu? Benar Tuasu, ada hal lain yang tidak kupahami. Tuhan Yesus berjanji, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Iya. Supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit dan naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tempat itu sudah pasti di surga. Benar. Iya, benar. Jika Tuhan sungguh telah datang kembali, Dia seharusnya langsung mengangkat kita ke kerajaan surga. Amin. Saat ini kita masih berada di bumi, belum diangkat. Iya. Kau bilang Tuhan telah datang kembali, tapi aku tidak mengerti. Benar. Bagaimana mereka bisa bilang Tuhan telah datang kembali? Iya, jika Tuhan sudah kembali, kenapa kita masih di dunia? Iya. Iya, benar. Kau bilang Tuhan telah datang kembali, tapi kita masih di dunia dan belum diangkat. Bagaimana kau dapat membuktikannya? Iya. Berkataanmu jelas tidak sesuai Alkitab. Benar. Benar. Iya, Ini jika tidak Tuhan sesuai. sudah datang, kita pasti sudah diangkat. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, Dia pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Namun, tahukah kalian bagaimana Dia mempersiapkan tempat ini? Ya, Dan pekerjaan apa yang harus dilakukan saat mempersiapkannya? benar. Dapatkah kalian yakin tempat yang Tuhan persiapkan adalah untuk kita masuk surga hidup-hidup? Ataukah kita mati dan masuk dunia roh? Dalam dunia keagamaan, banyak orang menantikan Tuhan mengangkat mereka ke kerajaan surga. Tapi pernahkah mereka memikirkan, di manakah sebenarnya kerajaan surga? Diangkat kemanakah mereka yang telah menyambut Tuhan? Tentu saja mereka diangkat ke langit untuk bertemu Tuhan. Iya, Benar. iya. Apa benar begitu? Bagaimana manusia bisa hidup di langit? Iya, Dapatkah manusia jasmani hidup setelah diangkat ke langit? Mereka diangkat ke surga. Iya, iya. Surga, dunia roh, adalah tempat orang-orang setelah mereka meninggal. Jadi bukankah meyakini bahwa masuk kerajaan surga berarti diangkat ke langit hanyalah gagasan manusia? Kita menganggap memasuki kerajaan surga hal yang sederhana. Itu tidak realistis. Di manakah kerajaan surga itu? jadi kerajaan surga itu ada di surga atau di bumi? Ya, itu kerajaan surga. Tentu saja itu berada di surga. Benar. Iya. Jika berada di bumi, mana mungkin disebut kerajaan surga? Kerajaan Itu surga tak perlu seharusnya dipertanyakan. berada di surga. Mari kita lihat apa yang doa Bapa kami katakan tentang pertanyaan ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga. Ada juga nubuat dari kitab Wahyu. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selamanya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari sengsara besar dan telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan sebab mereka adalah perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Amin. Firman Tuhan sangatlah jelas. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Jadi, di manakah kerajaan surga itu? Iya, benar juga. Kerajaan di dunia ini? Itu berada di bumi. Benar. Tuhan datang ke bumi, jadi kerajaan surga berada di bumi. Iya. Dimanapun Tuhan berada, disitulah kerajaan surga. Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita, terutama Dia mempersiapkan keluarga bagi lahirnya umat pilihan Tuhan di bumi. Latar belakang yang benar, dan kesempatan bagi mereka untuk menyambut Tuhan dan menghadiri perjamuan. Jadi, tempat di mana umat pilihan Tuhan dilahirkan, dan dalam konteks apa mereka menerima pekerjaan Tuhan, sudah ditentukan sejak awal oleh Tuhan. Iya. Jadi, ketika Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Apa yang Dia maksudkan? Aku benar-benar tidak tahu. Sekarang, Tuhan telah menjadi anak manusia dan datang ke dunia. Jadi, sebagai umat pilihannya, kita juga telah dilahirkan pada akhir zaman dan datang ke bumi untuk menerima penyelamatannya.
Ini yang Tuhan maksud dengan mempersiapkan tempat bagi kita. Iya. Benar. Ada terang Jadi, dalam bersekutu. inilah yang dimaksud dengan mempersiapkan tempat bagi kita. Benar. Ada misteri di dalamnya. Iya, tentu saja. Iya. Tuhan telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman. Dia telah mendapatkan sekelompok orang yang menyebarkan Injil Tuhan dan kerajaan Tuhan. Jelaslah bahwa kerajaan Tuhan telah muncul di bumi. Amin. Setelah bencana besar selesai, kerajaan iblis akan dihancurkan sepenuhnya. Semua kekuatan jahat yang menentang Tuhan juga akan dihancurkan. Dan kerajaan Kristus akan didirikan di bumi. Iya, benar. Iya, benar. Benar, ini sepenuhnya sejalan dengan Alkitab. Iya, aku telah membaca kitab Wahyu berkali-kali. Baru sekarang aku memahami apa maksud nubuat ini. Syukur kepada Tuhan. Kau bersaksi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dan dia telah mengungkap semua kebenaran ini. Ini benar-benar membuktikan nubuat Tuhan Yesus telah digenapi. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tampaknya, jika tidak menerima kebenaran yang Tuhan ungkapkan saat kedatangannya kembali, kita tak akan memperoleh kebenaran atau hidup dan tak akan masuk kerajaan surga. Iya, Benar. Aku tak setuju dengan perkataanmu. Kami percaya Tuhan, jadi dosa kami telah diampuni. Sudah bisa masuk kerajaan surga. Amin. Benar. Kau menyangkal keselamatan dari Tuhan Yesus. Paulus berkata, sebab dengan hati orang percaya pada kebenaran, dan dengan mulut pengakuan dibuat untuk keselamatan. Tuhan tak melihat kita sebagai orang berdosa, jadi kita sudah memenuhi syarat. Amin. Benar. Benar, masuk kerajaan surga tidaklah serumit itu. Jadi jika dosa kami telah diampuni, kami bisa masuk kerajaan surga atau tidak? Iya. Dapatkah kau menjawab pertanyaan ini dengan jelas? Iya. Baik. Mengenai masuk kerajaan surga, kita tidak boleh mengikuti perkataan manusia. Yang penting adalah mengikuti firman Tuhan. Iya. Iya. Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Lihat, firman-Nya sangat jelas. Hanya mereka yang mengikuti kehendak Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Apa maksud menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan? Iya. Kau telah membahas hal yang paling penting. Untuk menjawabnya, aku harus mulai dari sini. Sebagai orang yang percaya Tuhan, dosa kita telah diampuni. Namun setelah diampuni, kita masih bisa sering berbuat dosa. Kita hidup setiap hari di tengah lingkaran setan dari berbuat dosa dan mengaku dosa. Tidak pernah melepaskan diri dari belenggu dosa. Kita terus berbohong, menipu, dan hidup dalam dosa. Katakan padaku, bukankah ini fakta? Iya. Benar sekali. Apakah orang seperti ini memenuhi syarat masuk kerajaan surga? Semua manusia yang rusak hidup dalam dosa. Dan meskipun dosanya diampuni, mereka masih sering berbuat dosa. Mampukah orang yang sering berbuat dosa tunduk kepada Tuhan? Apa mereka orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan? Tidak. Benar. Jika manusia hanya percaya Tuhan dan dosanya diampuni, tak ada seorang pun yang memenuhi syarat masuk kerajaan Tuhan. Iya. Hanya orang yang menyambut kedatangan Tuhan kembali, yang mengalami penghakiman Tuhan dan disucikan, yang dapat menjadi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Oh, aku mengerti. Tuhan berfirman, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, disitulah kau juga berada. Amin. Sekarang, Tuhan Yesus telah menjadi daging dan datang ke bumi untuk membawa kita ke perjamuan bersamanya. Tuhan Yesus berfirman, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Amin. Sekarang, nubuat ini telah digenapi. Dan siapapun yang mampu mendengar suara Tuhan dapat menghadiri perjamuan itu bersama Tuhan. Oh, ternyata itulah yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan mengungkapkan semua kebenaran ini. Manusia dapat makan dan minum firman Tuhan saat ini, serta menerima pekerjaannya saat ini. Bukankah ini menghadiri perjamuan? Iya. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa sedang membentuk sekelompok pemenang. Para pemenang ini adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan merekalah yang memenuhi syarat untuk dibawa Tuhan ke kerajaannya. Amin.
Ternyata inilah yang terjadi. Iya, jika kau jelaskan begitu aku paham. Pengampunan dosa adalah anugerah Tuhan. Tapi bukan berarti kita menjadi kudus. Iya, mengaku dan berbuat dosa setiap hari seperti ini. Berbuat dosa di siang hari, mengaku dosa di malam hari. Dan keesokannya terus berbuat dosa. Bukankah kita hanya berkubang dalam dosa? Benar sekali. Iya. Iya, kami sebenarnya tidak memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Iya, benar. Iya. Dosa kita diampuni tapi masih belum memenuhi syarat. Itu berarti kepercayaan kita sia-sia. Jika tahu begini, aku tak akan percaya. Benar. Kami memang masih sering berbuat dosa. Namun selama ini, kami telah bekerja untuk Tuhan. Berkhotbah dan mendirikan gereja. Memikul salib kami. Kami sudah menderita. Apa kami masih belum memenuhi syarat? Benar. Kami percaya firman dalam Alkitab, mengakui dan mempercayainya, jadi kami akan diselamatkan. Kami menantikan Tuhan datang di awan-awan dan mengangkat kami. Amin. Saudara Paulus berkata, jika orang bekerja keras, mereka dapat masuk kerajaan surga. Mengenai hal menyambut Tuhan dan masuk kerajaan surga, kita tidak boleh mengikuti gagasan manusia. Iya. Tuhan Yesus tak pernah berkata orang yang diampuni dosanya dan bekerja keras bisa masuk kerajaan surga. Seseorang bisa masuk atau tidak, tergantung pada apakah dia menyambut Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ini hal besar yang menentukan nasib manusia. Benar. Dengan percaya Tuhan, kita hanya diampuni dari dosa kita dan menikmati kasih karunia-Nya. Namun, jika kita tak menerima kedatangannya kembali, atau kebenaran yang Dia ungkapkan saat kedatangannya kembali, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Iya. Hanya dengan menyambut Tuhan, menerima penghakiman-Nya pada akhir zaman dan disucikan, barulah orang memperoleh keselamatan yang sempurna dan memenuhi syarat masuk kerajaan surga. Amin. Iya, benar sekali. Iya. Menyambut Tuhan itu penting untuk bisa masuk kerajaan surga. Iya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Sadari. Kita sedang membahas memasuki kerajaan surga, jangan tertidur. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman baru dan memulai pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan Kristus adalah orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tak menerima jalan hidup yang dibawa Kristus adalah orang yang sesat dalam fantasi. Maka kukatakan bahwa orang-orang yang tak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tak bisa dilangkahi siapapun. Tak seorang pun bisa disempurnakan Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan tunduk pada jalan-Nya. Engkau tak boleh hanya memikirkan memperoleh berkat, sementara engkau tak mampu menerima kebenaran dan perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh mempercayainya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru.
Dan pekerjaannya adalah jalan yang harus ditempuh oleh orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau tak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau menganiaya dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus ini adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, Dia yang Tuhan beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Amin. 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 Firman ini sangat menginspirasi. Iya. Semuanya benar-benar Aku juga berasal dari Roh sependapat. Kudus. Kedengarannya seperti suara Tuhan. Sekarang aku mengerti. Aku setuju. Jika ingin masuk kerajaan surga, kita harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, membuang dosa kita, disucikan, dan tidak pernah berbuat dosa lagi. Setelah itu barulah kita memenuhi syarat. Amin. Sebelumnya, kami sangatlah bodoh. Kami selalu berharap untuk masuk kerajaan surga. Ketika bermimpi pun, kami berharap dapat menikmati berkat-Nya. Kami benar-benar sudah terbuai oleh keinginan kami yang berlebihan. Iya. Aku sungguh tak menyangka Tuhan akan mengungkapkan banyak kebenaran saat Dia datang kembali pada akhir zaman untuk menyelamatkan dan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Iya. Amin. Bagaimanapun kita memandangnya, ini membuktikan bahwa ini pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Amin. Tak ada seorang pun selain Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Iya. Amin. Aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Bagaimanapun pendeta mengutuk Dia, fakta bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengungkapkan banyak kebenaran membuktikan bahwa Dialah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Tuhan Yesus telah datang kembali. Tuhan tidak meninggalkan kita. Akhirnya kita telah bertemu Tuhan. Syukur Iya. kepada Tuhan. Kita memiliki jalan untuk masuk ke kerajaan surga. Kita Syukur sangat kepada diberkati. Ada kabar gembira. Kita bisa masuk kerajaan surga. Kerajaan surga? Bagus sekali. Iya. Apa Tuhan telah datang kembali? Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman dengan sangat baik. Dia menjelaskan perihal memasuki kerajaan surga. Kau akan paham begitu mendengarnya. Biar aku yang jaga. Masuklah dan dengarkan. Baik.谁不盼望看见神的荣耀？